Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak semuanya. Semoga kita semuanya sehat dan penuh semangat dan bahagia selalu. Amin. Tidak lupa kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 ya. Semoga tahun baru Islam ini para peternak Indonesia semuanya tambah semangat, tambah makmur, tambah sehat, tambah rezekinya lancar, amin. Nah, oke, kali ini saya di Jombang ya. Bulan lalu ada pengunjung dari Jombang ke kandang domba Cingkrak, dan sekarang kita balas dengan kunjungan yang lebih heboh. Mau tahu keseruannya? Ikutin kita ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya. Oke, yuk kita jalan yuk. Perjalanan ini sekitar 3 jam dari domba Cingkrak. Tapi karena kita sudah di kota Jombang, maka itu hanya perlu waktu 30 menit. Ya, ayo kita ikut. Selamat siang bos. Weh Pak Lin, apa kabar nih? Weh mantap nih teman-teman. Wah terima kasih Pak Lin. Mari. Ayo. Pak Angelo apa kabar? Ini kunjungan dari teman-teman Boyolali nih. Kali Unifam, domba Cingkrak. Ya, ambil topi dulu. Ya. Aku berangkat dulu. Mari Bu, kunjungan kedua nih. Pak Ahmad juga yang kedua ini ya? Iya kedua. Kalau dulu pertama itu kan nggak disengaja. Oh, jalan-jalan itu? Iya, jalan-jalan mau cari gazebo, kan nggak ada gazebo, Wonosalam gitu. Nah, gazebo kan di Jawa Tengah banyak. Iya, enggak, saya kan mau buat restoran di Jombang sih. Oh. Udah saya uruk, udah saya desain semuanya. Tapi terus PPKM ini saya berhentiin. Yang saya garap jadinya kandang domba. Di Jombang mana Pak? Kota? Jelak Ombo. Iya Bapak. Gatot Subroto rumah. Kalau lokasi restoran di Jalan Cendrawasih. Tapi belum kita apa-apain, baru kita uruk, kita fondasi. Coba saya cari format. Saya jarang juga ke Jombang. Kalau kandang ayamnya di Peterongan. Oh, Peterongan. Iya. Kemarin dari
karena udah. Monggo Pak. Iya, iya. Ini masak daging korban atau apa? Oh, kok ini apa air? Masak air buat bikin campuran susu. Oh. Harus pakai air. Iya, iya, iya. Wih, mantap. Nah, kita mau anu nih. Lihat pejantan sama betina yang anu. Oke, oke. Monggo. Yang baru saya ambil dari peternak yang nggak bisa, ya yang Wih, kurang baik lah. Mantap banget ini. Ini 5 tahun. Oh. Masih saya apa ya, pulihkan supaya proteinnya terlalu besar. Oh, kalau gendut itu malah anu ya? Nggak lincah atau apa? Iya. Kalau terlalu gemuk. Terlalu kurang. Kalau buat kontes Anda senang, kelihatan besar. Kalau ada perutnya terlalu besar. Iya, iya, iya. Jadi kayaknya mau, kayaknya nggak bisa. Iya, iya. Jadi pejantan ideal tuh berapa beratnya rata-rata? Saya di sini nggak nimbang juga. Yang penting Anda melihat bodinya apa sempurna. Cuma Anda mesti kejar mau cantik atau mau produksi. Ini kan terlalu jebel. Terlalu jadul ya. Ya buncit lah. Buncit Terlalu lah, ya. buncit. Jadi kan masih agak kusam, Iya, iya. masih di perawatan. Kalau kambing nggak pernah dimandiin. Saya jarang. Oh, Kecuali gitu. paling jantan. Oh. Mandiinnya diguyur atau dilap atau di... Kalau sudah besar sih mau dimandi, ya dimandikan dah. Oh. Kita ke belakang ya. Jadi makanannya sudah, mereka sudah tercukupi ya, mereka akan tenang, nggak akan teriak-teriak atau apa. Kenapa dibuat separuh berteduh, separuh open? Awalnya apa, kandang ini saya disarankan seperti yang paling pertama Pak, yang besi. Akhirnya wah ini kualitas showroom. Makanya yang kedua kan saya buat kayu. Nah, akhirnya yang setelahnya yang kemungkinan lain-lainnya sudah saya coba lah, saya buat kayu aja. Kalau yang ini kan konstruksinya masih 2,5 meter. Kurang efisien. Kurang Sayang lahannya. Ya. Tapi ini kan yang saya bilang ada kuantitas makanya seperti ini. Jadi yang lokal yang saya kawinkan supaya seperti ini. Oh ini ya, hasilnya begini ya? Ya masih proses kan. Yang lokal yang saya kawinkan. Jadi mereka sekarang sudah hamil. Oh. Nah, ini cepat S1. Jadi pemilihan indukan pun juga sama-sama repot. Anda cari yang bur pun maupun dengan yang lokal pun repotnya sama. Benar-benar cari yang kondisi sehat itu yang jadi permasalahan. Ya ada beberapa yang kan seperti ini F1 yang putih ini. Yang apa namanya tetap akan ada potensi itu besar. Kandang sih kalau saya sarankan kandang ya nggak perlu sampai ada apa ini pembaharan. Emang tempat. Ya. Memang bagus ya, tapi kurang. Kalau saya boleh milih, jadi tak begitu dulu lah. Hadap-hadapan gitu aja. Terus kadung.
nyambung antara kenapa betinanya. Malah sebenarnya yang lebih mahal itu yang betina. Kenapa? Karena dia masih muda. Kalau anak minta besar, ya berarti kan dia sudah pernah melahirkan. Entah atasnya 1 atau 2. Nah, tapi semua tetap tergantung dari perawatan asal ya. Kalau perawatannya bagus, ada ngambil atas masih panjang. Ini yang umur setahun, saya taruhkan rencananya sih kalau 13 nanti kita mau apa? Sudah bisa mau kawin lah, mau bisa kawin adalah ini, tapi lagi mencret ini, gitu loh. Oh ini pejantan semua. Oh, jantan nggak gabrukan ya? Butuh penyesuaian aja. Ini kucingnya juga anak kan ini. Kalau jantan Garut kan beradu semua. Iya. Jantan yang mau dikasih kita yang mana? Kalau ada yang apa? Yang saya pakai itu yang pertama tadi. Oh, Yang saya bilang umur 2 tahun. iya iya. Itu masih bisa besar. Masih muda. Kalau ini kan baru setahunan. Iya iya. Anda masih, kalau saya mau kawin bisa kawin. Cuman emang Iman. nanti terus Anda patokannya nanti targetnya mau seperti mau bisa besar kan? Gitu loh. Kayak gitu nanti kecil gak marem. Terus betina yang mau digeser ke Dubai Singkrak yang mana? Kayak nanti mesti belum dites Pak. Oh, Kan nanti kan ini kan masih di kandang koloni. iya. Setelah apa namanya hamil baru. Itu ada tanduk yang mengarahnya keluar, bukannya anu itu? Apa? Itu bur atau keturunan Sanen atau apa? Tetap bur. Saya jaga apa namanya, saya nggak ada jaga-jaga lain. Ada kok beberapa yang kayaknya yang di sana ini tanduknya juga keluar. Ini lokal masih perawatan, jadi nggak saya kawinkan. Jika dikawinkan posisinya seperti yang di sebelah atas ini. Di sini Kondisinya sudah gemuk. nah, baru di koloni dikawinkan. Nanti menghasilkan F1. Ya. Kalau ini masalahnya nggak saya tawarkan karena sudah laku. Pengiriman ke Bali kan PPK ini agak susah. Ya, ya. Kalau yang merah itu usianya berapa Pak? 1,5. Mantep itu. Dari perawatan awal ini yang penting. Jangan di forsir cepetan kawin gitu. Jadi ketika kecil Anda mau 15 bulan Anda mau belajar untuk kawin 1-2 ekor sih nggak apa-apa. 130 kilo. Jadi kalau orang masuk dia sih jinak, cuma cemburuan. Oh. Jadi dia nggak numbuk, tapi ngusir suruh pergi. Kali jataku. Saingan. Jatanya gitu. Pokoknya jatanya nggak dipukul, dia dapat kasar gitu. Kayak Ini warnanya memang begini, ya, Sini mau mana ya? Nggak dilepas Pak? nggak ada putihnya. yang merah. Dah. Sini ya. Ini untuk orientasinya betinanya 10 ya? Kalau nanti makanya saya minta setelah tahun ketika ketemu sudah besar dia mau 12 ekor 15 ekor nggak masalah. Maksimum 15 kok. Saya
maksimal 15 kenapa? Karena dia masa apa ya, masa birahi. Ya birahi matchnya itu kan 17 sampai 21 hari. Jadi kita prediksikan anggap tiap hari satu yang birahi. Gitu. Kalau ada yang 10, jadi kan karena masa birahinya kan juga kadang barengan. Ketika barengan dia pasti milih sing lain dulu. Bagi dia. karena bagi saya ngomong yang ini cantik, yang ini kaminan dhisik. Ngeluh gitu. Di Pak Lin kasih pakan berapa kali nih? 4 kali. 4 kali ya? Sentrat, hijauan, sentrat, hijauan. Ini kotoran diolah lagi atau langsung dikeluarin? Saya langsung tebar. Oh, Jadi saya tidak Di- jual. keluar? Iya. Ya, kayak ini kan sekitar 8-9 bulanan. Tapi ya mereka sudah birahi. Mau kawin atau apa. Nggak beradu ya? Yos. Biasa. Iya. Jadi kalau mau masukkan pun juga nggak satu ekor. Nanti bisa ditelan lagi bisa memasukkan paling enggak suara sama dan buat ekor. Jadi tidak lebih. Kalau cuma satu ekor pasti betina itu sama. Satu dua betina bisa Langsung biasa. butuh penuh saya. Kayak mereka nyari area nyari mesti sungkem bisa ya. Gitu. Karena hewan juga ada apa? Tingkatannya ya. Nah, Pak, ini udah foil ya Pak Lin? soalnya dulu udah mulai umur 8 ya. Gigi nggak bisa belum kok. Kalau ada yang nawari ini masih muda apa kelihatan gigi nih. Nggak bisa belum. Wah, Nah ini pejantan juga perawatannya juga nggak simpel ya. Dikasih jamu apa? Kami sih masih tahu aja. Telur sama madu. telur. Iya. Maksudnya ayam kampung atau ke ayam biasa? Ini soalnya marah. Ayam Ayam boron ya apa Pak? Oh, Pokoknya gitu. ndok. Ada sing minta kurang marem minta ayam apa minta bebek. Ya sembarang. Dapat ayam apa? Anu putih kuningnya atau campur? Paling sudah satu atau satu campur madu gitu. madu. Terus kalau saya tinggal pakai botol yang kaca itu atau botol kaca lah. Pelan-pelan itu. Botol saus atau kecap itu. Botol bir kok bukan. Oh, salah. Ya, kita kesini. Jadi yang ini Mas, ini kandang beranak. Sesudah kandang beranak ini, sesudah dia beranak, kami Sampai waktu menyusuinya itu dua setengah bulan. 2,5 bulan. ikut induk. Ya, ikut induknya kadang sampai 3 bulan. Tergantung kita lihat kondisinya. Kalau anaknya udah bisa kita satu ya. Anak-anaknya ini juga walaupun masih sama induknya tuh tetap kita kasih susu tambahan formula. susu formula. Jadi ada dua kali sehari. Bisa dibantu sama sore. Ini usianya ya kita lihat 3 minggu, ada yang udah 1 bulan. Ya. Jadi satu kandang kotaknya diisi berapa ekor itu? Tergantung dari berapa ekor yang ya, kadang 5-6 ekor, tapi ya kelompok ini kalau udah cocok dengan tempat ini biasanya udah ke laut, kami carikan tempat lain. Nah, ini juga masih kandang beranak. Ini nanti ada berapa ekornya
yang ada di sini. Rata-rata semua umurnya sama ya? Ya, hampir sama. Pokoknya satu bulan lebih sedikit. Ada yang barusan beberapa hari. Kalau ini kita ke sana Mas ini. Ini kan kawin. Ini ada ngawin. Kawin. Oh, sistem kolon. Nah, kita sistemnya kolon. Jadi pejantannya itu kita masukkan hampir ya 15 tergantung dari kapasitas kandangnya selama 45 hari. 45 hari. Kemudian yang estimasi 2 kali masa birahi. Jadi kalau tidak kena masa birahi pertama, nanti kemungkinan besar kena masa birahi kedua. Jadi sudah 45 hari kita kumpulkan sama pejantan itu, langsung di USG sama ada alatnya, ada. Yang belum positif masih tetap bisa campur sama bisa pejantan. kita tambahin atau mungkin lihat aja kapasitasnya kalau masih cukup tambahin lagi. ya. Ini sapian Mas. Sapian ini usianya sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan. Nah, tapi yang 2,5 bulan itu kami taruh di sana. Nah, jadi ini Kalau sapan gini, jantan betina tetap dicampur atau bisa? waktu kita sape itu udah kita bisa. Nah, pokoknya Jantan kita lihat sendiri, jantan betina sendiri, sendiri. betina sendiri, lihat kalau ada kandang kosong tersedia langsung kita Langsung bisa. aja. Oh. Jadi ini usianya sekitar 4 atau 5 bulan. Makanya mereka itu ini. Jadi ya ada. Oh, ini kakaknya ya. Ada ini seperti kakaknya lagi mereka ini. Ini yang udah besar. Sudah siap kawin. Kalau untuk pejantan itu Berapa? dia minimal usia untuk dia belajar kawin itu paling tidak 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kalau terlalu dipaksa, ya kalau dengan 1,5 tahun secara fisik udah dia matang, lalu tingkat kualitas bibitnya juga udah makin bagus. Tapi kalau terlalu dipaksa kawin dini itu Keturunannya jelek gitu. orang Jawa bilang apa? Kuntet. Buntet ya. Kerdil. Jadi ya bahasa Indonesia kerdil. Jadi kalau yang indukan itu minimal itu 1 tahun. 1 tahun. Minimal Betina. 1 tahun. Habis bobot badannya juga harus sekitar 40 kilo. Oh, minimal 40 kilo. Iya. Jadi ini juga masih kandang kami. Ini kandang Pejantan yang itu kami kasih nama Adam. Nama Adam. Adam. Nah, waktu kawin juga tidak kawin sembarang. Jadi di kupingnya juga kita sudah tato. Habis di ini bagian luar ini kita kasih RT. Jadi ya, tato itu fungsinya sebagai ini identitasnya dia. Jadi anak-anak tahu yang tato nomor sekian itu dia itu lahir kapan, itu dari induk mana, dari pejantan yang mana. Jadi tidak sembarang dikawinkan. Jadi Tapi juga tato dikasih ketek juga. ini yang itu. Jadi ada beberapa yang ini rata-rata sini F4 sama F5. Lima itu udah full flat. F5 itu masih PB. Jadi waktu bos kita datangkan itu awal-awal itu indukan F2. Jadi kita breeding pertama di sini F3 menghasilkan sekarang F5 udah ada tapi masih kecil-kecil. Ini juga Udah dilihat. semua ini udah pada kawin. Kawin langsung. Ya. Campur pejantan. Ini masih sampai yang tadi yang 2,5 bulan. Masih lama berarti. Masih. Ya, kalau sampai dijual itu standar usianya 6 bulan. 6 bulan ke atas. Baru bisa dijual. Kalau ini indukan bunting. Indukan bunting Mungkin di sini. di sini karena di atasnya penuh semua. Jadi kita titip dulu di sini. Jadi indukan bunting ini perlakuannya juga tidak hampir sama. Sama. Hampir sama dengan yang lain, cuman hijauannya itu Porsi kita makannya, hijauan. porsi makannya sama. Cuma hijauannya itu kita kasih
lebih banyak. banyak. Sentratnya kita agak batasi. Kurangin. Terus lagi yang kandang bangkai Makan itu seharinya berapa Kak? Oh, untuk makannya itu 4 kali. 4 kali. Nah, jadi jam 6 pagi itu Pagi sentrat. sentral. Habis itu jam 8 itu rumput sama hijauan ramban. Hijauan ramban. Nanti jam 1 balik lagi sentrat. Sentrat. Nanti terakhir itu jam setengah 3 sore rumput penuh palungan ini. Sama jangka waktunya itu panjang sampai pagi baru dia boleh makan lagi. Jadi sentratnya juga takarannya jatuhnya 1 hari itu 1 ekor itu 1 kilo. 1 kilo. Kalau rumputnya kita close. Paling besok pagi sisa. Ini rumput odot biasa. Sama Rumput odot. Lalu ini indigo vera mas. Ini ramban ini tingkat proteinnya paling tinggi. Paling tinggi. Hampir mencapai 30%. Di Bagus samping ya, buat kambing. Samping ada indigo vera ini, ada di sini kami tanam itu namanya residi. Tempat lain mungkin dibilang ini gamal. Habis itu kaliandra. Terus intinya pokoknya tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk ini pakan ternak. Habis rumput di sini juga ada 2 macam ya. Orang Jawa bilang odot biasa. Habis satu itu namanya pakcong. Pakcong lebih tinggi. Daun bawang juga. Daun bawang itu juga kita ada tambahannya. Jadi fungsi apa daun berambang ini ya juga ada tingkat proteinnya, daun nutrisi, lalu untuk menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya mas. Oh, iya, Kalau perubahan cuaca ke apa, kadang hujan terlalu ini kan hangat ya. gitu. Jadi waktu kita kasih rambang sama rumput ya kita campur dengan daun berambang. Ini juga masih ya ini sapean mas, sapean. Ini juga itu apa? Sampai Ya ini mereka udah sekitar 7-8 bulan. Nanti kalau udah makan besar kita turunkan. berarti di sini cuma ada satu jenis kambing pur aja. Iya kita ada bur. Habis itu barusan kita datangkan itu kambing indukan lokal. Itu Jawa Randu. Jawa Randu sama kacangan. Nah kacangan yang kita coba silangkan untuk di cross sama itu. Ini juga masih indukan pemulihan. Jadi anaknya yang kita sape Langsung jadi karantina dulu. kita karantina. Tapi ya udah ada Pejantannya. yang apa? Lagi pemulihan yang sebelah ini juga ada pejantan rekornya. Jadi habis disape, jalur kandang pemulihan. Waktunya itu berapa lama biasa? Waktu pemulihan indukan itu tergantung, kadang 3 minggu, kadang ada yang sampai 1 bulan. Lihat aja kita lihat kondisi kambing. Kambingnya kalau Ini ada ciri-ciri ya? Ciri-cirinya kalau itu kan udah mulai birahi lagi. ciri-ciri induk birahi itu siklusnya itu 21 hari. 21 hari. Itu dia geraknya agresif dia. Habis itu ekornya itu gini. Kibas-kibas. Jadi kita tahu kambing ini berarti dia birahi. Habis di kemaluannya itu ada cairan. Jadi anak-anak udah tahu kalau udah gitu udah siap. Jadi kadang kambing jantan penciumannya udah tajam. Jadi sudah kalau ini udah birahi, kambing jantannya tidak birahi, tidak mungkin terjadi perkawinan. Jadi dua-duanya harus keluar. Masalah birahi Ya, udah keluar itu langsung dia cari sendiri. Nah, itu juga masih kandang kawin. Kandang kawin itu sama, kami kasih nama Abraham. jantannya Pejantan Abraham merah ini. Orang bilang ya kadang apa istilahnya apa? Apa? warnanya merah Iya. bulunya. Bagus. Ini juga masih masih muda. Ini Buat dia, ini berapa kilo Pak? Udah pernah ditimbang? besok
besar begini itu susah ditimbang. Susah ditimbang. Tapi menurut anunya itu sampai 130. 130-an. Mantap. Ini usianya juga 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, jadi ini dia mulai belajar. Masih muda ya perjalanannya. Kambing ini juga termasuk jinak, tapi ya namanya binatang kita juga harus tetap hati-hati. Iya, tahu-tahu naluri nyerangnya itu ada, dia pikir kita mau bertarung. Bulan kambing itu di kaki apa kan? Ini kambing pedaging, Mas. Ada yang masih ada anaknya walaupun susunya besar, tapi persediaan susu buat anaknya kadang kurang. Makanya kita kasih susu Tambahan itu. Ini juga yang mulai kita silangkan yang kambing lokal sama pejantan burik. Sesudah kita kawinkan di sini, 45 hari kemudian kita tes bunting. Ya, bunting langsung pindah ke kandang yang atas ya. Kalau di atas dulu tersedia. Kalau enggak belum tersedia ya kita masih Masih di sini, tetap di sini. Kalau di bunting di sana ada kandang kosong. Iya, naik kita pindah ke sana. Boleh Pak lihat ke sana ya? Ah ya, nanti kita sambil jalan ke bunting. sana sambil saya cerita lagi. Mereka lagi rawat kuku. Ah, ini perawatan kuku karena tumpuan kambing itu kan ada pada kakinya. Perawatan kuku, mungkin anak-anak lihat yang pejantan ini dimandikan, dikasih obat putih, kasih vitamin. Kadang juga yang jantan ini ada tambahannya jamu. Sedangkan yang betina itu dirawat biasa. Ya cuma perhatikan kukunya. Habis itu mungkin gatal tidak boleh disuntik, cuma diolesin salep atau Luar ya. nah, obat luar karena kita nggak tahu udah bunting atau enggak. Tapi sebelum mereka masuk kawin itu udah dipersiapkan pemberian obat cacing, vitamin, habis itu obat gatal. Nanti kalau betul-betul dia siap baru kita kumpulkan dia pecah. Ada nular ya. Iya, gampang menular dan bila perlu itu harus cepat diisolasi. Iya, karena gampang menular. Kandang atas yang kandang bunting. Bukan bunting. Tapi sebelumnya itu di sana itu ada persediaan pakannya. Oh ya. Ah, pakannya Ini kita lihat pakannya. sebentar itu Banyak rumput-rumput sama hijau. hijauan sama rumput odot. Kita lihat sebentar ini pakan. Pakan hijau ini. Rambanan apa juga digiling juga sama? Digiling, lamban kita giling. Jadi ya ini Mas, ini indigo vera. Indigo vera itu ya sebagus lah, protein ini paling tinggi. Ya sudah itu daun asam deh pokoknya. Ramban yang bisa dijadikan itu apa aja? buat pakan ternak ya udah kita tanam atau diambil. Ini rumput juga ada 2 jenis. Nah, ini yang tinggi ini pakcong. Pakcong juga kami baru tanam tapi belum begitu banyak. Paling 3 ke 4 meter. Habis yang pendek ini lagi seorang biasa. Caca semua dicampur jadi satu. Nah, panenan hari ini tidak boleh langsung dikasih karena kadar airnya masih terlalu tinggi. Bisa mencret atau diare. Nah, susu ini panen hari ini nanti buat besok. Nah, sedangkan yang udah di karung-karung panenan kemarin udah siap nanti. Ini jatahnya sore nanti. 2 sore. Udah ini sentra yang kita buat itu. Ini sentra juga kasih sendiri ya? Sentra yang Ini sentranya ada berapa? Ada campurannya apa? sentra itu kita campur sendiri. Tinggal aja bahan baku yang disiapkan Pak Lin itu berapa. Nah, kayak ini itu CGF. CGF ini kita dapatkan. Yang sania hitam itu apa? Jinten. Nah, atau habatus sauda. Dan sebelahnya itu apa? Tepung roti. Tepung roti jadi udah 3 jenis tepung roti. Lalu di belakang Mas itu apa? Bungkil kopra.
sosis. Ada udah dibuat kayak pelet. Kayak pelet ini ya. Jadi nanti kita campur. Habis itu yang ujung sana itu apa marni jagung. Tinggal ada satu jenis itu yang baru itu jagung. Jagung Di aplikasi. jagung itu kita giling sama janggelnya boleh, sama jagung pipiran dan itu juga bagus. Nanti anak-anak habis rasa di sini jadi satu item, habis itu lapisan berikutnya kayak berlapis-lapis biar apa merata gitu. Nanti ada mineral, campuran ini kulit kopi. Kopi ya. Nanti ada kulit kopi yang kita campur di sini. Are kopi. Habis itu Dan bawang juga di situ. jagung. Nah itu daun bawang hanya buat untuk tambahan dan Nama buat hijauan. nah ini ya udang pakan lah di sini. Kalau di sini segini buat stok berapa Kita bulan? sekali campur itu bisa sampai 20 ton. 20 ton. Campur manual. Buat stok Itu berapa bulan ini? bisa sampai 3 bulan. 3 3 bulan lebih dikit atau 3 bulan. Tinggal ada jatah yang kita kasih ke kami. Ya. Campurannya cuma tinggal ada campuran mineral apa segala macam. Nah ini kita ke kandang-kandang bunting yang tadi kita ngomong itu kandang. Di sini untuk populasi berapa ekor Pak semuanya? Populasi ya, sampai hari ini itu kurang lebih ya 400 mau 500 ya. 500 ekor. Mantap, banyak juga ya 500 ekor. Jadi waktu tahun pertama tahun kedua itu populasinya di sini hampir mencapai angka 700. 700. Nah, karena tidak dijual. Nah, waktu awalnya Ini dari awal mulai membangun farm ini sampai sehari udah jalan berapa tahun? kita itu mulai itu tahun 2015. 2015. 2015 ya, sekarang udah 6 tahun. 2015 itu kita coba datangkan 7 itu kan F2 sama 3 pejantan dengan 3 kandang utama. Ini kami kasih nama kandang A, yang sana kandang B, kandang C. Jadi populasi tahun pertama, tahun kedua itu hampir mencapai 700. Akhirnya 3 kandang itu utama itu udah tidak mencukupi, makanya kita buat lagi kandang keempat, kandang kelima, kandang ya. Sampai hari ini udah 6 kandang utama. Berarti lahannya luas dong Pak, lahannya berapa? Lahan untuk ya termasuk kandang, lalu untuk hijauannya itu kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Ya. Luas banget 5 hektar. Jadi ini indukannya bunting, Mas. Indukan Indukannya bunting bunting. ini sudah 45 hari kita tes di bawah, naikkan. Jadi tinggal hitung paling 5 bulan kemudian udah berapa. Jadi ya rata-rata itu ada yang lebih sampai 3. Ada 2 atau 3 ekor itu 4 ekor. Mana 4 ekor? Tapi yang pokoknya Jadi ledakan populasi dong kalau 4 ekor. mana itu dia kalau udah dapat susu pertama dari ibunya, yang orang bilang susu konsum. Ya. Udah yang nanti kita yang duanya kita bisa. Jadi nanti hidup dari susu dot. Oh, sedot. Sedangkan yang duanya Jadi ikut induknya. karena ini kita besar-besar gitu kan. Induknya ini besar-besar masa enggak? Nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Jadi ini kan kambing pedang, jadi susunya kadang nggak mencukupi. Makanya Ini kita kasih besar-besar. Tampungannya gede. kadang ya kita peras buat yang anak yang nggak disenangi, apa iya. yang aneh terlalu banyak, jadi kita ya bisa diadopsi lagi ke induk lain. Kecuali induk yang beranak itu anaknya cuma 1, jadi anak yang dari mana 3 itu Ya. satunya diadopsi. Mau gitu. Mau ada tekniknya, Mas. Kita nggak di Ya, jadi biar dia nggak ditanduki sama induknya, kita ada tekniknya. Tekniknya gimana Pak? Waktu ari-arinya kalau ini rutuh, anak yang mau diadopsi kita laburi, diolesin gitu ya? diolesin dia ari-arinya. Habis itu kita ya butuh waktu sedikit untuk mendekatkan ke induknya, bahwa nanti dia cium-cium, oh kayak anak saya dan udah gitu. Itu bobotnya sekitar 90 kilo. 90 kilo.
betina, nah, 90 kilo. Dari belakang perutnya dilihat gitu. Bisa main bunting-bunting. Ini kelompok bunting. Ya, Kita baru doro itu. ini baru mau mana pertama? Doroan. Iya, doroan. Tapi saya udah 6 tahun saya ikuti, dia makin beranak. Badannya makin melebar. besar. Makin melebar. Makanya yang tadi kita lihat itu indukan coklat sama yang putih yang Berarti besar. dulunya juga kecil. Dulunya kayak gini. Berarti anak pertama nanti bisa berkembang terus gimana? Semua bunting semua. Bunting. Jadi ya kurang lebih ya 70-an ekor yang sudah positif bunting kita kelompokkan. Yang lain tadi masih di bawah, ada 1-2 Mas, kita kandang. mau ngasih kodernya dulu ya, Kak? Bosnya bagaimana ini? Untuk mengetahui ini tanda ini F1, F2, F3 itu dari apa? Nah, fungsinya itu apa? Pencatatan yang teratur yang jadi kan mulai catat waktu dia masuk kawin. Nah, dan pemberian nomor tato itu di kupingnya. Nah, itu kan sebagai identitasnya dia recording. Jadi nanti tahu oh karena dulu kita datangkan indukan F2 berarti kita breeding 3 nanti harus mana lagi F3 ini menghasilkan F4. Jadi catatan waktu kawin habis sesudah dites baru ini dia bunting berarti 5 bulan ke depan dia mana berarti harus dicatat lagi indukan tato sekian itu kawin sama pejantan mana habis itu lah karena nanti tahu kan anak-anak harus tahu oh nomor tato kan anaknya juga nanti 1 bulan kemudian kita tato jadi tahu 2 bulan baru kita tato. 1 bulan 2 bulan kalau dia udah lincah lari-lari kita sudah kesulitan Kasih ketek sudah. RT kan nanti dia udah usia sekitar 6 bulan kita kasih untuk yang betina aja RT itu hanya untuk betina untuk memudahkan sistem kerja atau nanti kan di RT itu biasanya kami tulis itu misalnya CC manual AD itu. CC DD CC berarti anak-anak kalau dia lihat ambil di rahim kan tidak perlu tangkap untuk lihat apa nomor tato kan oh, tinggal lihat kode oh ini harus udah kelihatan. ini harus masuk sama pejantan ini. Kalau yang ditato tuh yang kuping bagian dalam. Di bagian dalam nanti saya bisa lihat ini. Ini coba. Nah, ini Mas. Oh, ini. Jadi ini 373 di buku induk kelahirannya berarti tahu 373 itu dia itu dari induk mana dia lahir kapan Dari jantan yang mana? ya, jadi Ada fungsi silsilahnya. catatannya gitu kan biar nanti suatu saat kan tidak kawin semua Iya, jadi tidak kawin saudara kan sekarang sama bapaknya. jadi menurut itu harus sampai 5 turunan ini juga masih impan bunting. Ini tiap kandang ini beda-beda atau sama masuknya? Ini kandang ini sudah berapa bulan ini buntingnya dan itu berapa bulan buntingnya? Ada. Ini berarti yang paling mudah. Paling muda. Paling bunting. Nanti sesudah itu kan susunya makin ngisi. Kita geser sampai mendekat mes. Kan supaya Ya, mantaunya kan ya gampang. Dari kadang tengah malam juga beranak. Iya. Ya secara naluri dia bisa urus dirinya, tapi kadang keluar itu masih terbungkus dengan air ketuban. Ketubannya. Jadi kalau nggak ketolong, kalau nggak dibantu. Kalau terlanjur dia telan air ketuban itu biasanya pertumbuhannya terhambat. Bisa mati. Kalau dia. Jadi anak-anak udah tahu, jadi harus tolong yang bagian mana dulu. Ada kendala live-nya sungsang. Itu juga ada. Jadi kadang pokoknya yang keluar. Tapi ada tekniknya untuk caranya. Jadi kan jalan lahirnya kan kecil, jadi harus masukkan dulu 1 jari. Harus cari, kan tidak boleh ditarik.
ditarik. Misalnya kalau dia keluarnya kepala duluan, tapi susah keluar, berarti harus cari bagian ketiaknya ini untuk tempat pegangan. Nah, jadi masuk 2 jari, 1 jari kalau bisa ini, kalau bisa 2 jari masuk 2 jari. Jadi saat dia ngedan, dibantu pelan-pelan. kita bantu. Waktu sungsang juga begitu juga harus dibantu. Kalau setengah mati. Kalau kepala yang duluan Cari ketiaknya. Tapi kalau Mantapnya duluan. mantap duluan, biasanya kan kakinya udah menjulur keluar hampir sepanjang ini ya kita bantu tapi tarik mobil pelan-pelan sampai mendekat, kita masukkan tangan mendekat di pinggulnya itu kan ada pahanya itu, jadi kita bisa gitu. Tapi ada juga yang pernah memang susah keluar karena memang terlalu besar di dalam. Apa ada pernah dioperasi juga atau Ya, binatang ini kalau habis operasi kita suruh diam ya apa-apa, tapi kan belum pernah kita belum pernah. Ada juga kejadian lain tapi nggak mau keluar itu ada. Ya, pernah. Sampai mantan datang di jalan keluar. Terus akhirnya Dua-duanya mati. Induk sama anaknya. Sesudah saya timbang itu sekitar 7,7 mau lapor. Anaknya bukan ya tahun-tahun mungkin awal terlalu gede ya. terlalu besar di dalam. Susah Makanya keluar. sesudah waktu tahun pertama itu kan makanannya begitu di los kita habis itu sentra. Pertumbuhan janinnya. Makanya sekarang yang penting itu kan ya kita nggak yang juga Itu tujuannya yang kasih porsi yang jadi dia sesudah lahir baru kita bom. Ya ini informasi cuma segini Mas. Jadi awalnya itu sebelum kita datangkan kambingnya lahan hijau separuh lokasi ini kita udah tanamnya sambil bikin kandang. pertama itu tanam dulu ya, taman hijauan dulu. Nah kita persiapkan Persiapan dulu ya. makanya siap kandang jadi kambingnya kita Berdatang. Ini tandanya bisa keluar masuk ke sana sini. itu kayak kita buat juga dia bisa berjemur. Berjemur. Nah, kambing ini kalau kurang panas gampang keserang penyakit bodi. Jadi konstruksi kandang itu harus disesuaikan, bisa kena sinar atau tidak. Jadi sebenarnya Pak, paling perlu ya. Tadi perlu kalau kita seng ini kapalum ini kita lihat kalau kurang Seng kan juga udah cukup panas. panas tapi Masih kurang. Harus kita- langsung kena sinar. Jadi pagi matahari terbit dari timur, semua kandang ini tersorot. Jadi Oh. panasnya dapat. Karena kandang yang kurang ini kita kasih seng plastik itu fiber. Kayak bawah itu kan kita kasih fiber. Jadi Jadi panas bisa masuk merasa ke dalam gitu. habis itu konsep kandang itu juga harus disesuaikan. Konsep kandang itu kita di sini sistem yang menurut kami sistem tanggung ini lebih cocok untuk daerah kami lah. Karena dengan tingginya gitu otomatis amoniaknya ke bawah. Angin. Amoniaknya kalau kena kambing pertumbuhannya juga ya gampang sakit. Abang kena penyakit kalau mau lihat. Itu apa sudah sering kalau ngebersihin kandang Air itu paling 2 bulan sekali anak-anak naruh, lalu pupuknya kita manfaati untuk hijau apa pupukin tanaman. mungkin tanaman hijauan ini. Iya. Kalau gua ini apa disemprot juga kandang disemprot buat Kandangnya kita mensterilkan. sterilkan ya, cuma kadang kita pakai kapur bangunan bisa, kadang kita semprot pakai cairan pemutih baik. Cuma ada obat sendiri tapi kita daripada ini kita ambil yang gampang-gampang yang jadi lokasi. Soalnya kita jauh dari kota, kita di kebun ya. Apa yang ada di Ada yang situ ada kita yang manfaatkan. bisa dimanfaatkan. Sekian ini informasi dari kami ya. Terima kasih selamat membantu cerita informasinya. Nanti buat sharing-sharing. Atas nama ownernya Rejo Bejo Job Farm.
Jombang. Saya mengucapkan terima kasih kunjungannya hari ini. Pak, juga di sini terus banyak sekali dapat informasi yang nanti bisa diterapkan di kandang domba Jingga. Mohon maaf kalau Bermanfaat. pelayan kami jelaskan. Mudah-mudahan informasi dan cerita kami ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi baru buat generasi muda untuk Sangat mengembangkan dunia dunia peternakan. peternakan ya. Karena generasi muda sekarang kalau kita omong masalah kandang, kayaknya identik dengan sesuatu yang kotor. Yang kotor enggak gitu. Anggapan itu keliru. Anggapan, Karena saya sudah jalani 6 tahun. Kalau ditelakani sungguh-sungguh, dijalankan dengan ikhlas, ini punya prospek yang luar Sepertinya biasa. bagus ya hasilnya. Jadi saya terima kasih kunjungannya. Nanti kalau lewat mampir lagi. Siap.